generasi kita yang masih hidup saat ini kan pasti tidak ada satupun pernah mengalami situasi ekstrim seperti saat ini, dan ini sifatnya mendunia. Halo. Halo, Coach. Hai, Livian. Apa kabar? Yeah. How are you di September ceria? Saya luar biasa disayang Tuhan. Kalau ditanyain apa kabar, selalu jawaban saya luar biasa disayang Tuhan. Karena kalau Tuhan udah sayang, yang lain lewat gitu kan. Bener nggak sih? Bener ya, Livian ya? Best. Iya, wow, luar biasa. Nah, yuk kita sama-sama belajar yuk dari seorang Livian nih. Jadi, Livian ini mungkin ada banyak yang orang sudah kenal, tapi buat yang belum kenal gitu ya, mungkin singkat dulu menjelaskan siapa sih Livian Ruselia ini gitu kan. Lalu kemudian bisnisnya apa, singkat aja gitu biar orang tahu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Yohanes yang selama ini kita ini jauh di mata ya, Coach. Iya. Terima kasih telah diundang di acara luar biasa hari ini. Saya dengan Livian Ruselia selaku seorang pengusaha. Saat ini jabatan saya ya selaku founder juga dan CEO dari PT Cakradaya Makmur, Cakradaya Unggul, dan Cakradaya Indonesia. Jadi untuk Cakradaya Makmur, konsentrasi bisnis kita adalah di personal care, kosmetik, dan masih banyak produk lainnya dengan brand seperti Vienna, XL Professional, Valins, Medpro, dan beberapa brand lainnya. Luar biasa. Jadi bidang industrinya adalah lebih banyak di kosmetik, personal care, basically kosmetik mudahnya gitu ya. Iya. Livian ya. Wow, oke, siap nih. Itu udah ada yang nyapa. Tapi saya nggak bisa ngajar ya. seperti Coach ya. Saya cuma bisa sharing pengalaman saya aja, Coach. Iya, nggak apa-apa. Kita sharing yang benar-benar praktis-praktis aja ya kan. Saya ingat banget Livian, waktu itu mungkin sekitar berapa, 210 tahun yang lalu kali ya. Wow. Saya ingat banget. Kayaknya Livian itu datang ke salah satu event atau seminar bisnisnya Gratio ya, bener ya. Terus saya ingatnya karena saya lagi ke restroom, and then Livian lagi mau masuk, lalu saya sapa, gimana ibu gitu ya. And I still remember, I think that's you ya. Ya, maybe, do you remember that? Mungkin 210 tahun yang lalu kayaknya. Saya ini udah fans setia seminarnya Coach Yohanes, karena saya senang sekali dengan ini ya, business is fun. Wah. Tagline yang selalu udah Coach ada Yohanes bukunya sampaikan ke kita semua. Dan juga waktu itu, ingat nggak Coach? Itu udah lama sekali loh, saya mulai dari Kemayoran waktu itu berapa kali saya datang. Sampai yang terakhir saya masih ke yang di Novotel Mangga daerah Gunung Sahari di situ. Iya, Ibis Hotel Grand Ballroom-nya Ibis kalau nggak salah ya. Wow, belajar terus. Terakhir kita di JCC bahkan ya. Karena saya ngerasa kecapaian gimana harus autopilot, makanya saya cari coach. Nah, Livian, ayo kita mulai belajar dari Livian dulu nih ya. Siap. Jadi coba ceritain deh, awal kisah hidupnya tuh gimana sih sampai sekarang bisa punya bisnis ini gitu loh. Bisa sampai hari ini. Kan kita pengen tahu dari nolnya tuh gimana Livian ini. Jadi saya memulainya waktu awal ekonomi keluarga. Jadi saya kan harus turun. That time dengan modal ya nggak punya modal ya, saya kan harus berusaha dari nol. Jadi yang saya bisa lakukan waktu itu istilahnya udah seperti menjadi agen dunia. Apa lu mau? Saya pasti berusaha nyari. Agen dunia. Apa lu gada gitu ya? Apa lu minta gua ada gitu ya? Iya. Jadi that time saya mulainya dengan menjadi agen asuransi, agen komoditi berjangka. Kemudian saya juga jual barang-barang seperti kayak sepatu, jeans, dan plastik. Ya apa aja sih yang saya tahu, pas saya ketemu orangnya butuh saya cari. Jadi sampai saya pernah ke satu perusahaan, kemudian satu perusahaan itu meminta saya supply kain majun. That time saya juga take the opportunity. Jadi apa aja saya berusaha kerjakan. Jadi sampai kayak waktu saya supply kain majun, saya ya coach harus ke daerah
yang pemulung-pemulung itu mengumpulkan kain majun, kemudian I buy that, kemudian saya supply ke Oke. that time. Tapi Oke. dengan high heels ya, coach. Dengan high heels. Tapi sebelum Livian lanjutin, sebelumnya memang sebelum kejadian cerita ini emang Livian ngapain? Punya bisnis atau bekerja atau kuliah atau apa itu? Ya, saya baru selesai kuliah, kemudian saya ya setelah kelahiran ke putri kedua saya ya saya baru mulai keluar. That time I think I'm about 25. Oke, siap. Yuk terusin, ceritanya terusin. Kemudian, sampai ke pemulung-pemulung segala macam, tapi tetap pakai high heel. No, just kidding. Biasa kita kerja di kantoran, karena saya juga pernah kerja di kantoran waktu itu sambil kuliah sambil kerja. Jadi udah biasa style kantor ya, tiba-tiba ke daerah pemulung ya tetap harus kelihatan keren ya, coach. Siap. Terus. Ya, yang namanya ibu-ibu kan hobinya jalan ke supermarket. That time saya melihat apa sih yang saya bisa masuk. Pokoknya sekeliling apa sih gitu loh. Kita udah biasa melatih diri kita, opportunity-nya seperti apa yang ada di sekeliling kita. Jadi waktu itu saya melihat ini kayaknya gampang saya bisa kerjakan ya. Kan kita harus sesuai kemampuan. That time kan semua terbatas. Jadi saya menyuplai kacang dalam kemasan toples. That time saya udah kemas di rumah, dibantu dengan ART saya, dan saya jual ke supermarket that time. Bahkan saya udah sempat nasional juga ya, jual ke salah satu modern trade yang menasional. Kemudian langsung lama karena kerugian expired products yang terlalu dekat. Jadi saya tetap harus mencari apa lagi yang baru. That time saya udah mulai nih ke luar negeri, saya impor barang. Waktu itu saya impor makanan, minuman, something like canned food, milk, snack, dan saya juga udah nyambi import personal care and skincare. Skincare-nya mungkin yang masih simple seperti produk masker. Nah, dari situ kan saya udah mulai supply, saya udah mulai buka network saya ke jaringan retail. Kalau urusan retail kan coach pasti familiar banget ya, pengalaman sebelumnya. Iya, di kehidupan sebelumnya ya, di fast moving consumer goods gitu ya. Ya, itu something yang nggak simple untuk membangun jaringan. Yang kebetulan saya kan harus nyales sendiri, saya harus melakukan semua sendiri. Dan setelah itu lagi-lagi 2006 ini kan pengetatan untuk produk impor. Jadi saya agak kesusahan untuk impor. Lagi-lagi bisnis saya nggak bisa jalan. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang baru. Tapi sebelum itu saya udah sempat ke arah kosmetik ya. Saya udah sempat buka kosmetik. Kemudian toko kosmetik waktu itu gagal. Saya penasaran. Saya buka lagi grosir kosmetik. Ternyata nggak berjalan lagi, coach. Orang bukan give up ya, saya sih orangnya kayaknya bandel memang urusan ini. Saya berusaha lagi sampai akhirnya sampai situ aja ceritanya udah salut saya. Berusaha home industry ini ternyata yang membawa titik terang saya sampai hari ini. Ya, kita starting memang starting from zero. Saya starting dari rumah saya, di sana juga kantor saya. Ya, udah belasan tahun yang lalu punya story sih, coach. Ya, until today kita sudah cukup diperhitungkan dengan produk kita sudah distribusi nasional dan ekspor ke beberapa negara. Wow, luar biasa. Mulainya dari sales tadi ya, nyales gitu ya. Saya ingat datang ke mall-mall jualan-jualan gitu ya. Betul nggak? Saya ingat baca Instagramnya. Makanya belum lama saya posting di Instagram saya, waktu saya masuk saya baru ingat mimpi awal saya. Saya ke bawah, saya ke gudang, supply barang, cek barang, ambil PO, tapi saya berusaha naik ke atas. Bukan jalur bawah aja, underground-nya atau basement. Saya naik ke atas, saya lihat etalase untuk memotivasi diri saya. One day I will come back. Tapi bukan sebagai salesperson gitu ya, tapi sebagai customer yang beli gitu ya. Wow. Selalu motivate ourselves ya, coach. Iya. Wow, luar biasa. Sekarang udah menasional ya, brand-brand kosmetiknya nasional, lalu kemudian bahkan sampai ekspor gitu ya. Wow, luar biasa. So,
kalau dicerita itu tadi ceritanya kalau saya dengar ya, Livian itu dari yang ada Yes. buka gagal gitu-gitu kan. Itu kan kalau Livian ceritain mudah sekali kedengerannya kan. Oh ya nih gagal ya bangkit kan katanya orang semua bilang gitu. Kalau gagal ya bangkit gitu kan. Cuman kita pengen tahu dari Livian sendiri pemikirannya waktu itu apa yang bikin kok yuk bisa bangkit lagi, gagal tutup bangkit lagi gitu. Apalagi sekarang nih kayak begini situasi kan masih pandemi ya kan, lalu kemudian resesi, PSBB Jakarta juga berlaku lagi gitu kan ya. Jadi orang-orang yang baru lagi mau melihat turun lagi gitu kan. Mungkin hari ini banyak orang yang galau Livian. Karena akhirnya kan iya PSBB lagi dan sebagainya. Tidak mudah memang, sangat tidak mudah memang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, saya pengen dengar apa yang bikin Livian kok bisa bangkit lagi berkali-kali tutup, bangkrut, apa itu? Apa yang ada di pikiran Livian saat itu? Oke, that time memang saya tidak bilang situasi saat ini itu gampang ya, Coach. Most of the people pasti merasakan hal yang cukup berat karena generasi kita yang masih hidup saat ini kan pasti tidak ada satupun pernah mengalami situasi ekstrim seperti saat ini dan ini sifatnya mendunia. Tapi whatever in my life selalu mengajarin saya bahwa dalam situasi apapun itu juga selalu ada kesempatan ya, Dok. Jadi kita kan ya manage our life itu kan kita harus membuat keputusan terhadap diri kita. Ya, Coach, kita mau pick yang positif apa negatif. Jadi saya selalu memulai dari hal yang positif. Pertama dari mindset saya, pikiran saya, ya baru ke tindakan saya, dan baru ke sekeliling saya. Jadi kita harus selalu yakin kita bahwa dalam keadaan apapun, ya pasti ada opportunity. Dan saya merasa saya memulainya bukan dari situasi yang perfect atau apa ya Dok. Coach. Karena Dok is okay, nggak apa-apa. Saya sering dipanggil Dok juga kok. Dok, ya kan? Banyak macam lah. Ya, nggak apa-apa. Dokter bisnis. Ya, jadi apa yang ada di pikiran tadi? Yang ada di pikiranmu waktu lagi bangkrut tapi bisa bangkit lagi itu apa? Ya itu ya mindset ya, itu yang sangat penting sih Coach. Jadi saya memang sudah biasa harus semangat dan saya tidak mau terlalu baper mikir ini, mikir itu. Yang penting saya take action dulu, itu yang saya selalu lakukan. Itu. Coach. Wow. Jadi wow, itu kelihatannya ringan. Itu yang barusan Livian itu ngomong kelihatannya ringan, tapi saya nangkep banget itu. Jadi ini berkali-kali dari para pemilik bisnis yang saya interview ya, Livian ya. Konsisten. Jangan baper jadi entrepreneur, jangan sensitif jadi entrepreneur, jangan jangan baper lah, lebay lah, jangan lebay gitu ya. Kayak Livian tadi baru cerita, ya jangan baper, udah ayo action aja lagi gitu kan ya. Iya. Ya, kita intinya sih kita nggak boleh give up. Pada saat kita jatuh, ya kita harus bangun. Jatuh, bangun kembali sampai nggak ada yang bisa mengalahkan kita lagi. Nggak ada yang bisa menjatuhkan kita. Itu sih prinsip saya yang saya selalu pegang. Semuanya dari dalam. Ya, Tuhan yang atur buat kita. Iya, betul. That's good. So now, pertanyaannya Livian adalah dari titik nol tadi, nenek sampai yang pemulung, sampai ke pemulung tapi pakai high heel, lalu bangun toko lah tutup, bangun bisnis tutup, apa gitu sampai akhirnya hari ini, kan itu ceritanya panjang, Livian. Ya. Kalau satu turning point yang Livian paling ingat, turning point itu berarti titik balik. Tadinya naik, turun, naik, tapi ada bikin Livian naik gitu. Ya, kalau cuma satu, ada kejadian yang jadi turning point-nya Livian, yang benar-benar bikin jadi gitu luar biasa. Yes. Gini ya, Coach. Saya kalau untuk satu pencapaian dengan merintis dari nol, itu saya bilang tidak simple. Tentu satu proses yang sudah membentuk saya hingga hari ini. Namanya air mata itu pun tidak sedikit sampai hari ini mau nangis aja udah susah ya Coach. Luar biasa. Dalam itu. Ya. Karena itu kan satu pengorbanan apalagi pada usia muda 20 tahunan mungkin ya teman-teman lain masih sedang bermain sedangkan saya sudah harus dihadapkan dengan situasi bagaimana harus fight di luar untuk menjaga ya keluarga saya.
Jadi mungkin ada satu poin yang that time yang motivate me juga. Saya coach kan senang sekali ya, saya lihat koleksi jam tangannya keren-keren, saya senang sekali ya. Enggak lah, semua dipinjamkan aja lah, dipinjamkan aja. Wah kalau gitu saya boleh pinjam juga ya. Jadi turning point saya salah satunya itu terkait jam tangan juga. Oke, wow. That time saya masih ingat, udah lama sekali ya. Saya memang saya ya ada pakai Rolex that time, tapi bukan Richard Mille belum seperti Richard Mille-nya Coach. Jadi sampai saya harus menjual jam tangan saya untuk membayar biaya rumah sakit kelahiran putri saya. Itu that time benar-benar saya agak shock karena saya merasa ternyata memang sih simple ya. Kalau orang sudah sukses mereka itu suka lupa bahwa ya uang mungkin bukan yang utama. But whatever it is, pada saat kita belum memiliki itu adalah hal yang sangat utama. Betul nggak Coach? Iya, betul. Masalahnya kan udah sampai ke level mana orang kan biasa suka melupain di bawah. Iya. Jadi time pada saat nggak punya. Jadi saya mengerti sekali ya, maksudnya netizen ataupun kalangan yang masih di level kekurangan itu memang melewatin life yang tidak simple. Mungkin ya bagi kehidupan yang sudah enak ya mereka tidak merasakan. Tadi yang kekurangan itu kan berasa banget. Jadi that time itu saya merasakan, aduh bener-bener I must change my life. Ternyata nggak punya uang itu nggak enak sekali ya Coach. Semua serba keterbatasan. Kita mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa gitu. Jadi ya that motivate me gimana caranya saya harus memperjuangkan. Saya memang tidak bawa apa-apa ke Jakarta, tapi saya harus memiliki sesuatu di Jakarta one day. Ya itu sih yang saya ini sih Coach. Saya kebetulan kan merantau itu titik baliknya ya. Ke Jakarta. Ya. Iya. Itu titik baliknya ya. Ya. Salah satu turning point dalam hidup Livian gitu ya. Iya, kita sampai nggak punya cash untuk bayar rumah sakit. Itu kan kayaknya something yang for a mom itu kan tidak simple. But thanks Tuhan sampai hari ini selalu memberkati usaha saya. Ya, thank you. Saya dikasih hidup yang cukup baik. Tentunya semua juga tidak terlepas daripada ya perkembangan bisnis dan dukungan tim di my company. Jadi kita bisa have this kind of business. Luar biasa. So, thank you for sharing that stories ya.